Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kali ini Kang Deddy Mulyadi di rumahnya kedatangan polisi. Kali ini Pak Polisi kepada Kang Deddy menceritakan berbagai tindakan-tindakan yang sudah dilakukan kepolisian kepada orang-orang yang melakukan premanisme. Maksudnya melakukan pemalakan, mengambil uang yang bukan haknya pada sopir-sopir. Ada yang dengan cara menjual minuman botol dengan harga yang jauh dari harga aslinya. Misalkan botol aqua yang biasanya harga 4.000 dijual 15.000 kepada sopir. Dan itu dijualnya dengan cara memaksa. Sopir harus membeli aqua itu. Nah, orang yang menjual itu diamankan oleh polisi. Kemudian Bapak Polisi ini pun menceritakan bahwa mereka mengamankan juga beberapa orang yang melakukan pemalakan kepada sopir-sopir yang keluar masuk perusahaan porselen. Kalau sopir ini membawa mobil yang besar ditariknya 50.000, tapi kalau mobil-mobilnya tidak terlalu besar ditariknya 30.000. Nah, terus Kang Deddy bertanya, berapa mobil dalam sehari? Terus Pak Polisi ini menjelaskan dalam sehari bisa ada 50 mobil. Kalau misalkan dikalikan saja itu 50 mobil kali 50.000, 5 kali 5 berarti 2,5 juta. Berarti mereka dalam sehari menghasilkan uang 2,5 juta. Kita dalam sehari mendapatkan 100.000 saja, itu sulitnya minta ampun. Tapi mereka dengan mudahnya, dengan melakukan pemalakan kepada sopir-sopir yang keluar masuk perusahaan porselen, mereka dalam sehari mendapatkan uang 2,5 juta. Dengan begitu mudahnya. Pak Polisi ini pun menceritakan kasus lain di Puncak. Ada pihak-pihak yang menjadi calo bagi para pemilik villa dan para konsumen yang membutuhkan villa. Jadi yang seharusnya konsumen ini langsung membayar kepada pemilik villa, namun para calo ini mengambil alih. Jadi para konsumen harus membayar ke para calo ini dan baru para calo ini menyampaikan kepada pemilik villa. Banyak pemilik villa yang merasa tidak nyaman dengan tindakan-tindakan mereka dan akhirnya polisi pun melakukan tindakan. Ada yang lucu nih. Jadi kata polisi ini, mereka mengamankan para oknum ini. Terus Kang Deddy bertanya, mengamankan atau menangkap? Terus kata polisi menjelaskan, oh maksudnya ia menangkap. Kata Kang Deddy, kalau dikatakan mengamankan itu bisa jadi ya cuma mengamankan, justru malah diamankan, tidak ditangkap, tidak diadili, tidak ditindak, tidak dihukum. Baguslah, mudah-mudahan saja seterusnya seperti ini. Seperti kemarin misalkan ada sopir angkot yang melaporkan kepada Kang Deddy, mereka kan selama arus mudik kan mereka tidak boleh narik. Nah, karena tidak boleh narik, nah gubernur membuat kebijakan para supir angkot ini akan mendapatkan kompensasi sebesar 1,5 juta. Yang 500.000 diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok dan yang 1 juta diberikan dalam bentuk uang. Nah, kemudian uang ini emang diserahkan kepada para sopir dalam amplop. Namun, para sopir ini hanya menerima uang 800.000 karena yang 200.000 itu diambil katanya untuk para pengurusnya. Mereka orang kantor, mereka berseragam. Meskipun mereka orang kantor dan berseragam, mereka itu preman, dan inilah yang disebut dengan preman berseragam. Bayangkan saja, mereka itu mengambil 200.000 dari setiap sopir angkot. Ada 500 sopir angkot, 200.000 kali 500 orang kan berarti udah dapat 100 juta. Ini kan ketidakadilan. Makanya sopir angkotnya melapor kepada Kang Deddy dan Kang Deddy berkata akan menindak mereka. Dan kalau Deddy Mulyadi sudah bilang akan menindak, ya kita sudah tahu sendirilah itu Ibik Fantasi gimana nasibnya. Sebesar itu aja dia berani untuk menindak. Apalagi cuma beberapa oknum yang melakukan tindakan pemalakan. Mudah-mudahan saja benar-benar mendapatkan hukuman. Efek dari keberanian Kang Deddy ini, alhamdulillah para kepolisian pun berani melakukan tindakan kepada premanisme di masyarakat yang dilakukan oleh Karang Taruna, yang mana harusnya mereka menjadi contoh yang baik bagi masyarakat malah membuat kegaduhan. Kepala desa yang harusnya kepala desa ini melindungi masyarakat malah memeras masyarakat. Kemudian LSM yang seharusnya mereka mensejahterakan masyarakat malah mengganggu. Dan mudah-mudahan saja ini merata. Semoga para pemimpin di tempat-tempat lain pun selain di Jawa Barat mengikuti tindakan-tindakan ini sehingga mereka benar-benar menjadi pengayom masyarakat, pelindung masyarakat dan dicintai oleh masyarakat.